Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memahami bumi bulat. Ini globe kecil ya. Sementara ayat menyatakan bumi itu berupa hamparan yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Oke. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Hamparan ini kan datar ya. Dan langit sebagai atap. Kita di bumi, lalu kita dilindungi oleh langit. Kalimatnya luar biasa, sebagai atap ya. Kalau kita berada dalam rumah, ada atap yang melindungi. Bagaimana lah kalau rumah begitu megah, tidak ada atap? Gedung, kalau tidak ada atapnya. Nah, kita di bumi, berupa hamparan, lalu ada pula atapnya. Sekarang mari kita rasakan. Sedikit pemahaman atap dulu ya. Di mana saja kita berada, pagi, petang, tengah hari, lalu kita lihat ke langit, kita ini di tengah-tengahnya. Kalau saya sekarang bicara di Padang, kata orang Jawa, dia pula yang di tengah. Kalau dilihat ke langit, dialah yang dilingkungi oleh langit ya. Seimbang, kiri kanan, muka belakang. Dalam waktu yang sama, kalau kita call teman di benua sana, apakah di Amerika, Australia, Eropa, dan lain-lain. Coba Anda berdiri di halaman, di lapangan terbuka, apakah Anda merasakan di tengah-tengah bumi, lalu dilingkungi atau diatapi oleh langit yang berimbang? Ya, jawabnya pasti iya. Begitu juga di malam hari, apalagi ada bulan, bintang ke bintang, kita berada di halaman ya, lapangan terbuka, atau dari kendaraan turun sebentar di jalan, lihatlah ke langit. Kita berada di tengah-tengah bumi, terus dilingkungi oleh langit yang berimbang, kiri kanan. Dan langit itu sepertinya punya punya kaki yang melingkar. Pertemuan tepi bumi dengan tepi langit atau kaki langit itu disebut dengan ufuk. Kalau di belahan timur ya disebut ufuk timur. Kebetulan matahari terbit di timur, disebut matahari terbit di ufuk timur. Kalau matahari terbenam di belahan barat, maka disebut itu adalah ufuk barat. Memang ufuk utara dan selatan tidak begitu populer. Nah, baik. Kita di atas bumi ini, bagaimana Allah jadikan hamparan bagi manusia bumi ini. Terasa dia dihamparkan. Kata dihamparkan ini mengandung makna dimudahkan, senang dengan keberadaan bumi. Kalau misalnya kasur dihamparkan, enaklah tidur, istirahat, rileks, karena dihamparkan tempat kasur itu sudah dihamparkan. Kalau orang jualan di kaki lima, lalu dia gelar jualannya itu dibentangkan ya plastik tebal atau apa saja ya, sehingga dihamparkanlah barang-barang dagangannya itu, bisa terjadi jual beli dengan lancar. Seorang guru di kelas dihamparkan bumi ini untuknya, kelas untuk mengajar. Coba kalau tidak ada kelas, bagaimana mengajar lebih maksimal? Ya, boleh di luar, di non kelas atau lokal,
Ya bisa saja. Tapi kan kelas di sekolah, di bangku kuliah, itu sangat penting. Jadi dihamparkan bagi pengajar kelas-kelas untuk mencari nafkah. Bagi seniman, dihamparkan bumi ini melalui pentas pertunjukan. Apakah itu seni sastra, tari, drama, dan lain-lain. Bagi penulis, dihamparkan bumi ini dengan tulisannya. Lahirlah banyak buku. Sekarang ya, walaupun tidak dalam bentuk buku, melalui Android bisa dibaca. Tapi kalau banyak membaca melalui handphone Android yang kita miliki tentu tidak bagus untuk mata. Bagi olahraga, bintang lapangan, dihamparkan bumi ini baginya untuk berjuang melalui event-event olahraga, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi bumi ini dihamparkan kepada hambanya Allah sesuai dengan profesinya. Makin luas ilmunya, makin tinggi usahanya, makin hebat perjuangnya, makin terasalah bumi ini terhampar luas baginya. Ada juga orang sebenarnya tidak keluar dari kamarnya, tapi bumi itu dihamparkan untuknya. Lahir banyak karya, terbangun komunikasi di mana saja, padahal dia hanya di kamarnya saja, tapi dia sudah kemana-mana, maka dijadikan bumi ini hamparan baginya. Nah, jadi bagi pelaut begitu pula, dihamparkan laut itu, karena sebagian besar permukaan bumi ini kan laut. Dihamparkan laut itu bagi pelaut, waktu dia melaut, mendapatkan ikan, mendapatkan mutiara, kerang, apalagi kekayaan di laut, atau jasa transportasi. Bahkan sekarang dihamparkan laut itu sebagai pasar, sehingga pasar terapunglah namanya. Jadi dihamparkan bumi itu untuk siapa saja. Nah, ketahuilah, bumi ini adalah bulat. Mari perhatikan. Terbit matahari di timur, lalu terbenam di barat yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan yang menjaga dua timur dan Tuhan yang menjaga dua barat. Sederhananya adalah matahari itu terbit, tempat titiknya itu ada dua timur tempat terbit matahari, dua barat tempat terbenamnya matahari. Maksud dua ini, kalau bulan Desember, matahari terbit dan terbenamnya di belahan selatan, 23,5 derajat dari khatulistiwa ke arah selatan. Sehingga di bulan Desember itu belahan bumi bagian utara musim dingin. Terus 6 bulan kemudian matahari pada bulan Juni itu di belahan utara. Puncaknya ya 21 Juni, matahari terbit dan terbenamnya itu paling utara. Memang di timur dan di barat, tapi paling utara. 23,5 derajat dari khatulistiwa. Maka musim panaslah penduduk bumi belahan utara akan jauh lebih banyak. Musim dinginlah belahan bumi selatan. Nah, dengan ada ayat itu menginformasikan matahari itu terbit dan terbenamnya berpindah-pindah, tapi tetap terbitnya belahan utara, terbitnya belahan timur,
terbenamnya belahan barat. Terus bumi bulat, perhatikan bayang-bayang kita. Pagi panjang, terus pendek, tengah hari hampir tidak ada bayang-bayang kan. Terus sore dia kembali beransur panjang dan panjang lagi. Itu menandakan bumi ini bulat. Karena bumi ini bulat, misalnya jadwal salat, walaupun Indonesia bagian barat, antara Jakarta dengan Padang tidak sama jadwal salatnya. Jakarta sepertinya kan lebih duluan dari Padang. Apalagi Papua dibanding dengan Padang. Bedanya kan sudah 2 jam. Kalau jam 6 pagi di Padang, di Papua tentu sudah jam 8 pagi. Ini juga bukti bumi adalah bulat. Kalau kita berada di tempat ketinggian, bisa memandang ke ufuk, lautan luas. Sepertinya laut itu, coba pakai kamera misalnya ya, atau dengan pandangan mata. Kok sepertinya laut itu tinggi pula ya? Tinggi pula dia dibanding dengan dataran yang kita amati. Misalnya kalau berada di Sitinjau Lawi, jalan Padang ke Solo misalnya, bisa melihat ke lautan. Itu sepertinya laut itu kok tinggi ya. Jadi pandangan ini ya. Atau tatkala berada di tengah laut, jauh di pertengahan lautan, kok bumi atau dataran tidak tampak, bahkan gunung pun kadang tidak tampak. Ini juga menandakan bahwa orang di laut itu sebenarnya dia merasa lebih tinggi dia, sedangkan di tepinya ujung ke ujung itu adalah berupa lingkaran yang ke bawah, sehingga dia bisa melihat kaki langit, kiri kanan muka belakang. Nah, kalau bumi ini datar, tentunya semuanya terlihat ya. Mestinya begitu. Tapi begitulah kasih sayang Allah. Kita tidak bisa melihat. Kalau sekarang kita misalnya siang di Indonesia, di Amerika sana kan malam. Ini juga terjadinya siang dan malam berbeda satu sama lain. Ini membuktikan bumi ini adalah bulat. Kalau penerbangan itu pada satu arah, ya tentu tidak mungkinlah lurus saja sampai begitu ya. Misalnya dari Jakarta ke mana, terus apalagi diarahkan, terus nanti bisa sampai lagi ke Jakarta. Apakah itu jalan dengan penerbangan, dengan laut? Nah, begitu juga soal penanggalan, baik penanggalan Hijriah, penanggalan Masehi, itu karena bumi ini bulat. Adanya gerhana matahari, gerhana bulan, itu menandakan bumi adalah bulat. Banyak sebenarnya bukti, atau paling tidak begini, itu dari sekolah dasar sudah diperkenalkan. Tatkala kita berada di pinggir pantai, kapal jauh di sana, yang pertama kali dilihat apa? Itu bagian atasnya. Lama-kelamaan tampak badan kapal, bagian tengah sudah terlihat, terus tampak seutuhnya. Kalau dia datar, tentu dari awal mestinya tampak. Mengapa diansur-ansur tampaknya bagian atas? Banyak lagi contoh. Jadi maksud bumi itu dihamparkan adalah bahwa Allah rasakan kita di atas bumi ini bagaikan hamparan. So, kalau terasa pula dia bulat,
bagi kita siang kepala kita menghadap ke langit, lalu saudara kita di bawah kita malam karena dia membelakangi matahari, jangan pula dikira kepalanya terbalik. Tidak, tapi tetap saja dia merasakan di atas bumi ini bagaikan hamparan. Nah, bumi ini dia berputar pada porosnya ya, terjadi siang dan malam. Teraturnya jadwal salat pagi sore menandakan bumi ini bulat. Kalau dia datar, lalu di baliknya itu apa? Oke lah, saya menghormati apapun pendapat. Jadi mari kita tenangkan pemahaman hati kita. Kita penuh syukur bumi ini dirasakan terhampar luas bagi yang menikmati. Ya. Pada bumi ini kan dia di samping dia berputar, dia juga bergerak mengelilingi matahari dari jarak yang jauh dengan kecepatan yang tinggi juga. Matahari yang dia dikelilingi oleh bumi, matahari pun sebenarnya juga melaju cepat. Jadi dalam waktu yang sama, bumi ini mengikuti perginya matahari. Terus matahari harus mengelilingi bumi ini harus mengelilingi matahari. Sambil mengelilingi matahari, dia juga harus berputar. Tapi kita tidak terpontang-panting. Nah, bumi ini dijadikan hamparan bagi makhluknya. Kita aman ruku sujud, tidak ada terpontang-panting. Bagi seniman menari, bercocok tanam di sawah, tidak ada yang tercampak-campak. Sekiranya dirasakanlah lajunya bumi ini waktu dia berputar. Lajunya mengelilingi matahari, lajunya mengikuti kepergian matahari, tentu kita tidak bisa tidur. Tapi bumi ini adalah bagaikan pesawat raksasa. Secepat apapun pesawat, kalau pesawatnya bagus, kita bisa tidur nyenyak. Kalaupun tidak di pesawat, di bumi saja, jalan mulus, di atas mobil kita. Tapi bisa orang tidur nyenyak, bisa membaca, bisa ngobrol di dalam mobil. Karena mobil itu ya sebagai transport, rodanya bulat, nah, ini juga bisa membuat kita nyaman. Jadi ada teka-teki, mengapa orang bisa tidur di atas mobil? Salah satu jawabnya adalah karena rodanya bulat. Mengapa kita nyaman di bumi ini? Tidak terasa terpontang-panting. Karena bumi adalah bulat, tapi terasa bagaikan hamparan yang luas. Disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini dari yang saya pahami, tentu banyak sana-sini kekurangannya agar dimaklumi. Demikian kita bergairah di bumi ini sebagai hamba Allah dan khalifahnya, dan bumi ini kita makmurkan dengan segala kebaikan yang kita perjuangkan. Berbuat baiklah terus, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik di antara yang baik-baik. Kiranya ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.